Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Gimana kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Siapa? Kenapa? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita doa terlebih dahulu. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur ya? Ada yang masih ingat apa itu teks prosedur? Silakan angkat tangan. Ya. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan. Tepuk tangan untuk Citra. Pengertian teks prosedur, kemarin juga kita belajar tentang ciri-ciri teks prosedur dan juga tujuannya. Kemarin juga kita sudah membuat sebuah teks prosedur. Nah, sekarang kita akan mempraktikkannya. Mempraktikkan bagaimana cara membuat jus buah dan sayur. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Ada yang tahu apa manfaatnya kita mengkonsumsi buah dan sayur? Apa aja? Menyehatkan kulit. Ya, benar. Mencukupi kebutuhan gizi biar nggak stunting. Tahu nama stunting? Tahu. Apa itu stunting? Antara berat, tinggi badan, dan usia tidak sesuai. Jadi sekarang untuk menghilangkan stunting itu, kita harus kebutuhan gizi kita harus dipenuhi. Nah, kedua untuk anak-anak remaja ini kan sekarang lagi gampang sekali tentang tablet tambah darah. Setiap minggunya dikasih tablet tambah darah kan ya? Ya, supaya nanti ini untuk kedepannya kalau remaja putri itu sangat dibutuhkan supaya tidak anemia. Nanti kalau kalian melahirkan hamil, aman ya, HB-nya cukup, semuanya terpenuhi. Jadi tidak ada untuk menghindari resiko-resiko bahaya kehamilan yang lainnya. Paham? Ya, kemudian apalagi manfaatnya kita mengkonsumsi buah dan sayur? Membantu pencernaan. Ya, kalau ada yang sembelit, nah, sembelit makan yang bisa melancarkan pencernaan seperti buah apa? Pepaya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah siswa dapat termotivasi untuk mengkonsumsi buah dan sayur. Jangan makanan cepat saji aja ya, enggak. Dan apalagi siswa dapat memahami bahwa makanan dan minuman yang sehat itu tidak harus mahal. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan bagaimana cara membuat jus buah dan sayur. Sehatnya dapat, murahnya juga dapat ya. Adapun penilaian untuk pembelajaran kita hari ini adalah mulai kegiatan diskusi dan juga presentasinya. Kemudian nanti di akhir kita akan membuat teks prosedur bagaimana cara membuat jus buah dan sayur. Jangan lupa di kesimpulannya nanti taruhkan kandungan gizinya. Apa kandungan gizi dari jus yang kalian buat. Sebelum memulai pelajaran, kita tonton dulu video berikut ini. Silakan disaksikan. Salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit, seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Sekarang perhatikan yang ini. Kalau dulu kita taunya 4 sehat 5 sempurna ya? Nah, kalau yang ini gizi seimbang. Apa bedanya antara 4 sehat 5 sempurna dengan gizi seimbang? Kalau apa bedanya? 4 sehat 5 sempurna itu apa? Ya. Ideal manusia. Iya, kandungan gizi ideal manusia. Boleh. Apa saja? Yang pertama ada makanan pokok. Apa makanan pokok kita? Nasi. Itu harus ada. Harus kita konsumsi. Yang kedua apa? Lauk pauk. Ketiga, sayur-sayuran. Yang keempat, nah itu 4 sehat. Sempurnanya jika ada susu. Itu 4 sehat 5 sempurna. Apa saja yang seperti disebutkan tadi. Tapi kalau gizi seimbang itu ada porsinya, nak. Yang gizi seimbang itu kayak gimana? Nasi misalnya. Kalau nasi itu isinya dalam 1 piring itu 2/3 dari setengah piring. Itu nasi. Yang kedua, ada sayur mayur. Sayur mayur itu juga porsinya sama dengan nasi. 2/3 dari setengah piring. Kalau buah itu 1/3 dari setengah piring. Kemudian yang terakhir ada lauk pauk. Ya, sepertiga dari setengah piring. Jangan nanti banyakkan ikannya. Lanjut ya. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah. Dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal. Karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Videonya sudah ditonton, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Kalau begitu kita lanjut, kita akan mempraktikkan bagaimana membuat jus sayur dan buah. Ya, silahkan duduk sesuai kelompok masing-masing. Setelah dibuat, nanti kita presentasikan di depan. Jangan lupa dibuat langkah-langkahnya ya, teks prosedurnya. Ini akan Ibu bagikan LKS-nya per kelompok. Kelompok 1 mana? Your smile lit up like a sunrise glow. Touch so soft where the seasons flow. We met where the stars take their flight. Every moment with you feels just right.
right. Whisper your name in the rush of the breeze. Love like an ocean rippling with ease. Heartbeats sink into this melody. You and I forever, wild and free. Hands collide like waves on the shore. Every touch leaves me craving more. Eyes meet, worlds' colors collide with you. Love's where I reside. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan kelompok 1 maju untuk presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang jus buah naga yang sudah saya buat dengan kelompok saya. Jadi anggota kelompoknya ada saya, Asmaul Husna, terus ada Citra Fairisa, ada Naura, ada Kak Hafiza, dan ada Meza. Nah, jadi kita di sini kan buat jus buah naga. Alat dan bahannya itu ada blender, pisau, gula, susu kental manis, dan buah naganya itu sendiri. Cara membuatnya itu pertama-tama kita potong buah naganya, lalu dimasukkan ke dalam blender. Lalu di blender buah naganya, tapi nanti kalau waktu di blender itu masukkan bersama es batu, air, gula, dan susu. Susunya opsional ya. Lalu yang ketiga atau langkah terakhir itu tuang semangka ke dalam gelas yang berisi es batu dan irisan jeruk nipis. Lalu disajikan ke dalam gelas. Kesimpulannya itu ada kandungan gizinya, itu yang terkandung itu ada vitamin C, vitamin B2, B3, magnesium, zat besi, kalsium, dan antioksidan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Kasih aplaus untuk kelompok 1. Itu dia penampilan dari keempat kelompok kita sudah maju. Alhamdulillah, buatannya enak-enak ya. Enak gak? Enak. Yang paling suka jus apa? Jeruk. Jus jeruk. Kalau yang lain sama? Jus buah naga, itu jus pisang. Ya, nanti bikin sendiri lagi di rumah ya kalau mau minum. Ya, jadi kesimpulannya apa yang dapat kita simpulkan pada pertemuan kita hari ini? Yang pertama, buah dan sayur itu bisa menjadi minuman yang segar dan menyehatkan. Yang kedua, daya tahan tubuh bisa dijaga dengan rutin dengan mengkonsumsi buah dan sayur. Dan yang ketiga, pengolahan buah dan sayur menjadi jus atau minuman segar lainnya bisa menjadi variasi dalam pengolahan buah dan sayur ya. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Kenapa? Buat jus. Bisa minum ya? Iya. Materi apa yang belum kalian pahami dari pertemuan hari ini? Tidak ada. Sudah semua? Ya. Sudah. Ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, nanti di rumah kalian buat teks prosedur bagaimana cara membuat jus yang berbeda. Ya, jus yang berbeda. Nanti kalian buat di rumah, kalian buat prosedurnya. Jangan lupa buat kandungan gizinya. Paham? Untuk besoknya kita akan belajar tentang teks naratif ya. Jangan lupa dipelajari di rumah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan? Ya sudah, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.